Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para peternak di mana saja berada, kasus domba kembung itu medeni, menakut-nakuti, mengkhawatirkan ya. Kalau tidak bisa menangani, bisa-bisa domba akan mati. Bagaimana cara yang benar pertolongan pertama terhadap domba-domba kita yang kembung? Kita akan temui dokter Imam dan yang lain adalah calon-calon dokter ini ya. Kita akan tanya-tanya bagaimana pertolongan pertama, penyebabnya apa domba itu bisa kembung. Tonton terus videonya sampai selesai, jangan di skip. Ini ada di Selawe Farm teman-teman ya. Ya, Ini dokter Imam yang bertanggung jawab terhadap kesehatan domba-domba di sini ya. ya Pak. Ini ada 3 orang, ini siapa saja ini? Ini mahasiswa magang, gitu. koasisten dari UWKS. UWKS Surabaya. Ya, Universitas Wijaya Kusuma. Calon dokter ya? Ya. Dari mana ini? Saya dari Malang. Dari Malang. Terus ini mbaknya? Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Barat. Dari Blitar. Dari Blitar. Dokter Imam, Ya Pak. bisa diceritakan domba kembung itu penyebabnya apa? Oke. Jadi penyebab domba kembung itu tuh terjadi karena adanya perubahan pakan. Itu bisa jadi salah satu dari kembung itu ada. Jadi kembung itu penumpukan gas yang ada di saluran pencernaan, yang ada di organ pencernaan, yaitu rumen. Nah, itu ada proses fermentasi di sana. Ketika mikroba yang ada di dalam lambung domba ini menghasilkan gas, itu tidak dapat dikeluarkan. Karena terjadi penumpukan yang lebih besar daripada biasanya. Itu penyebabnya bisa karena perubahan pakan secara tiba-tiba. Contohnya perubahan pakan itu seperti apa? Contohnya, misal baru beli domba atau kambing dari peternakan sebelumnya atau dari orang-orang peternak terdekat, misal tetangganya atau peternak kenalannya yang lain atau dari pasar mungkin ya seperti itu. Nah, setelah dapat dombanya masuk ke lingkungan baru, dia asalah kasih pakan baru juga karena tidak dapat informasi sebelumnya. Tidak tahu pakan yang lama itu. Pakan yang lamanya dikasihnya apa, terus dikasihnya yang sekarang adalah pakan buatan sendiri, misal. Misalkan cuma ngarit aja gitu cuma ya. ngarit aja. Sebelumnya itu ada bahan keringnya kayak konsentrat, biji-bijian gitu. Terus harusnya bagaimana peternak yang seperti itu? Sebaiknya ditanyakan terlebih dahulu kebiasaan hewannya seperti apa, dikasih pakan modelnya apa, bentukan silase atau pakan kering aja, atau diberikan konsentrat basah seperti ampas tahu atau ampas kelapa atau ampas singkong ya, geplek gitu kan. Biasanya kalau biasanya cuma dikasih makan ampas-ampasan, tiba-tiba dikasih pakan yang kering-kering. Nah, itu kan proses perubahan pakan ya secara tiba-tiba. Berarti harus disesuaikan dong gitu ya. Harus disesuaikan. Nah, berarti kan kita ambil pakan yang lama itu dari peternak yang lama itu, kemudian kita bawa ke kandang yang baru, kemudian seandainya di tempat baru itu dikasih pakan baru ya pelan-pelan gitu ya, dicampur pelan-pelan. Dicampur pelan-pelan dengan perbandingan yang pakan lama lebih banyak daripada pakan yang baru, jadi nanti disesuaikan. Itu penyebab pertama. Penyebab yang lain? Penyebab yang lain karena konsentrasi protein dalam pakan yang terlalu tinggi. Nah, seperti protein itu dari mana sumbernya ya? Bisa dari pakan kering, contohnya kacang hijau gitu. Ada yang dikasih kacang-kacangan ya. Ya, pokoknya tumbuhan kacang-kacangan itu. Tumbuhan leguminosa yang dari daun-daunan ya. Itu kalau terlalu banyak juga nggak baik. Iya, nggak baik juga. Jadi produksi gas rumennya juga semakin besar. Dia makannya nggak begitu banyak, tapi bakteri yang mencerna dalam rumen menghasilkan gas yang lebih banyak. Berarti daun-daun kacang tanah itu juga nggak boleh dikasih berlebihan ya? Iya, tetap dikasih tapi tidak berlebihan. Oh gitu. Terus ada karena pengasaman tubuh atau asidosis karena pemberian pakan yang terlalu halus, kayak lebih kurang berserat, ukurannya terlalu kayak lebih halus aja, itu biasanya dia langsung makannya memang banyak. Seneng ya, soalnya lembut, halus ya. Tapi proses ruminasinya terganggu karena ukuran pakan yang lembut atau halus tadi. Berarti kalau dicopot itu kan juga menyebabkan kembung dong? Enggak juga ya? Itu kan ukurannya, terlalu lembut itu yang minimal berapa?
Ya, sekitar Berapa 5 senti? senti 5 senti ya, 5 senti ya. Menyesuaikan juga ukuran dombanya. Berarti disimpulkan begini, Dok. Kalau pakan kering kayak rendeng kangkung, rendeng kedelai, dedak, segala macam itu kalau cuma pakan itu aja, nggak dicampur sama hijauan yang 5 cm tadi Ya, itu bisa memicu kembung juga. Bisa memicu kembung. Ya. Karena dengan dia ruminasi, dia menghasilkan saliva atau air liur. Nah, kalau saliva yang dihasilkan sedikit dan di sini bagian rumennya ini menghasilkan efek fermentasi berupa asam yang terlalu banyak, itu akan menghasilkan gas. Nah, penetralnya dari mana? Ya, dari dirinya sendiri, dari air liur tadi. Gitu. Air liurnya kan datang dari dia meruminasi atau mengunyah secara terus-menerus. Sebentar, saya terjemahkan teman-teman ya. Ini bahasanya dokter ini. Ada 1, 2, 3, 4 ini paham itu. Tapi ini kalau untuk orang Angon nggak paham. Gini teman-teman ya, kalau domba itu kalau pakannya halus itu langsung dicerna, tidak ngayemi lagi. Sedangkan kalau rumput biasanya kan habis dicerna itu setelah beberapa waktu, berapa jam Mas? Biasanya pas malam atau siang. Ya, malam atau pas nganggur-nganggur itu dia dikeluarkan ke mulutnya lagi untuk dikunyah lagi. Istilahnya ngayemi. Nah, kalau tidak ada yang makanan kasar berarti kan tidak ngayemi. Nah, itu yang menyebabkan itu tadi kurangnya produksi air liur. Air liurnya kurang. Air liurnya itu akan menetralkan kondisi yang asam di dalam rumennya. Gitu. Iya. Oh, gitu ya. Terus penyebab lainnya apa lagi? Penyebab lainnya karena perubahan lingkungan, suhu lingkungan yang tiba-tiba dari panas ke dingin. Nah, menyebabkan dia drop, tidak mau makan. Nah, tidak mau makan itu kan kosong perutnya. Itu juga menyebabkan adanya gas. Bentar, ini disclaimer dulu. Dokter hewan itu lebih pandai daripada dokter manusia. Ya. Soalnya dia kan tidak bisa ditanya ini ya. Tidak bisa ditanya. Kamu sakit apa? Sakitnya apa? Keluhannya apa? Nggak bisa tanya. Tapi cuma di di pemeriksaan aja. Pemeriksaannya itu harus keliling ya, inspeksi. Kalau populasinya banyak ya tiap itu dilihatin mana yang adanya perubahan tingkah laku, entah lebih suka mojok atau dideketin itu malah diem aja lah, itu harus segera dicari tahu. Ini kembung kah, diare gitu. Dok, kembung itu kan tidak harus perutnya gede. Tidak harus. Atau susah makan atau diam itu tidak harus kembung. Nah, bagaimana cara mengetahuinya sedangkan tidak bisa menjawab kalau ditanya? Iya. Domba sampean ini. Diraba. Disisihkan dulu dari koloninya. Kalau dia domba koloni atau kambing yang di koloni. Nah, habis itu nanti diraba perutnya. Ditekan-tekan, bung enggak. Nah, ada yang kalau ditekan gini terus diketuk-ketuk itu mengeluarkan kayak gendang gitu ya. Bung gitu ya. Nah, itu ada yang kayak gitu, ada yang enggak. Nah, yang enggak ini yang dirasakan itu perutnya keras. Lebih besar, kayak penuh gitu. Rasanya itu penuh. Harusnya kan perut kalau ditekan tuh kan kayak lebih gemuk, kayak kalau normal lebih, itu ya lemes lah ya. Lemes gitu. Nah, kalau dia kondisinya fase kayak isinya penuh full terus dia diam aja, itu bisa jadi tanda-tanda kembung. Itu perut bagian kiri ya, bukan yang kanan. Yang kiri ya. Yang kiri. Itu gejalanya itu tadi ya. Ya, itu yang paling bisa dilihat dari orang peternak pada umumnya. Terus penyebabnya juga cuma itu aja. Ya, itu aja. Nah, sekarang sudah diketahui penyebabnya, sudah diketahui gejalanya. Lah, tindakan orang awam, peternak awam itu apa? Yang paling mudah dulu, Dok. Yang paling mudah itu bisa diberikan promak ya. Promak biasa itu? Promak biasa bisa. Ya. Yang penting ada kandungan simetikonnya, dimetikon, ya itulah. Ya, sekali istilah yang ngerti. Pokoknya kasih promak. Kalau peternak biasanya yang agak besar biasanya sedia timpanol, Pak. Oh, timpanol. Iya, vertikon, timpanol itu ada. Itu khusus untuk domba. Domba sapi. Oh, sapi ya. Misalkan tidak dijumpai toko peternakan, bisa beli ke apotek atau ke toko-toko warung-warung itu promak tadi. Promak aja. Lah, kalau ukurannya domba dewasa itu berapa? Ya, bisa tablet. Bisa pakai 2 atau 3 tablet. 3 tablet. Terus per sekali minum. Per sekali minum. Di sehari berapa kali? Sekali aja. Sekali aja. Ya. Itu gimana? Dicekokno, dicampur air atau? Dilarutin air hangat. Oh gitu. Ya. Nanti sehari itu bisa sekali kalau memang sudah selesai gejalanya. Nanti kalau
diamati lagi ternyata kok masih sama, bisa ditambahin lagi di waktu berikutnya di hari yang sama. Mungkin paginya udah keluar dikit gasnya, terus sorenya kok masih kembung lagi, itu bisa ditambahin lagi. Nanti dicampur air hangat, dicuntang ya, dimasukin ke mulutnya. Air panas? Air hangat. Oh, air hangat. Air hangat campur promak tadi, masukin ke mulutnya di sini. Oh gitu. Nah, disepet, dicontangkan gitu ya. Dikit-dikit aja. Gitu. Ada yang begini dok, orang awam itu yang penting dikasih minyak goreng, gimana itu? Nah, kasus minyak goreng ini itu untuk memecah gas gelembung busa. Jadi yang kembung-kembung busa itu buat dipecah menggunakan minyak goreng. Beda kembungnya kan kasusnya? Beda. Sama-sama kembung, cuman isinya gitu. Kalau yang kembung gas biasa dikasih yang kayak tadi itu sudah bisa keluar melalui saluran lambungnya. Tapi kalau yang ada busa itu kan terjebak. Jadi kayak muru-muru gitu, gelembung-gelembung. Tapi kan nggak bisa keluar. Gelembungnya tahu dari mana di dalam perut itu? Ya ini kerasa aja, lebih padat. Gitu. Terus dia juga memiliki ciri khas mulutnya diem. Oh gitu. Jadi geget. Oh geget giginya ya? Geget. Jadi waktu kita buka mulutnya itu dia nggak mau. Misal gini ya, itu udah nggak mau buka. Jadi kayak lebih terkunci. Iya. Kancing istilahnya. Kancing. Nah itu cirinya ya? Ciri kalau domba kembung terus kancing harus dikasih minyak goreng. Berapa banyak? 200 mili. 200 mili itu sampai 200 mili per ekor. Oh gitu ya. Semua kira-kira dewe ya. Itu aja. Ada yang bilang ditaruh di panas, kemudian kakinya diangkat gitu. Yang depan. Itu seni tiap orang ya Pak ya, beda-beda. Tapi kalau dari saya kok kayak gitu. Secara medis ya? Secara medis dikhawatirkan kalau panasnya terlalu terik, terus dia juga ada gangguan fermentasi di lambungnya menghasilkan banyak gas. Ya kayak bangkai ya, ditaruh di tempat yang panas, isinya lama-lama akan membesar. Itu akan menyebabkan peningkatan risiko dari kembung. Jadi dia akan lebih banyak memproduksi gas. Semakin parah, semakin menyebabkan kematian juga. Kenapa? Ketika gas di rumen itu terlalu banyak, dia akan mendorong ke diafragmanya yang dekat dengan paru-paru, akhirnya dia kan susah nafas. Ditambah lagi dia juga kadang susah minum dan tidak mau makan, tidak mau minum, nanti akan kena dehidrasi. Nah sekarang domba yang sakit ya, ini sepertinya habis sakit juga ini, habis kasus kembung ya. Tapi ini udah sembuh. Nah, sudah sembuh. Nah kalau kita menjumpai domba kita kembung itu ditaruh di mana sebaiknya? Ya di tempat biasanya disekat dulu biar enggak diinjak-injak temannya kalau di koloni. Kalau koloni ya, disendirikan lah ya. Iya, disendirikan dulu karena ada yang kembungnya itu progresif banget, cepat banget. Jadi dia nggak hanya berdiri diam, dia bisa terjatuh, terguling, ya? Ambruk. Dengan posisi yang kayak gini, kayak tidur nyampingnya kita. Iya. Tidur miring gitu ya. Iya, nanti kalau diinjak-injak temannya juga kasihan ya, jadi disendirikan dulu. Sambil setelah itu udah diobati juga, udah diamati. Nah nanti sambil yang terakhir, kalau tadi masih belum mau makan, ditambahin air hangat. Gitu. Air hangat aja. Ya, berapa lama itu proses penyembuhan yang pertolongan pertama tadi itu? Sehari. Iya. Kalau 1 hari belum sembuh, nanti bisa dipanggil dokter. Dipanggilkan dokter atau mantri. Tapi setidaknya pertolongan pertama tadi sudah cukup membantu. Luar biasa ini. Dan makannya setelah itu harus hijauan full dulu. Kalau misalnya sebelumnya itu cuma dikasih ampas tahu aja, cuma ampas-ampasan aja, ampas tahu itu terus sudah kena pengasaman tubuh. Nah terus udah mulai sembuh, nah proses penyembuhan recovery-nya itu kasih hijauan aja. Hijauan. Biasanya kalau ruminansia sama hijauan tidak menolak biasanya. Kan tadi itu penyebab kembung itu juga karena hijauan. Kan hijauan yang terlalu muda, hijauan yang baru dipanen langsung diberikan. Ya. Tadi hijauannya yang normal ya. Hijauan normal. Kalau yang hijauan yang diberikan buat recovery kan dilayukan dulu, bukan yang hijauan baru ngarit langsung dikasihkan. Itu bisa nyebabin kembung. Pokoknya dilayukan dulu ya. Ya kembung dan diare. Luar biasa ini.
Dokter Imam, sangat menarik perbincangan kita di siang hari ini. Ya, Sampai ketemu di video-video berikutnya. Teman-teman Agro TV tonton terus ya. Soalnya ini setiap beberapa hari gitu kita akan munculkan Dokter Imam ini untuk berbagi ilmu. Dan satu lagi dok, kita tanya, untuk menginjeksi atau menyuntik domba itu apakah setiap orang menurut undang-undang itu diperbolehkan atau cuma dokter atau mantri saja? hanya dokter hewan saja. Hanya dokter hewan ya? Iya. Mantri pun juga? Mantri pun hanya membantu. Hanya membantu. Berarti masyarakat awam disarankan untuk tidak melakukan praktek injeksi ya? Ya, ini ada maksudnya. Jadi sebenarnya nyuntik itu kan gampang aja ya, kan tekniknya juga sama. Cuman yang dikhawatirkan itu misal pemberian antibiotik. Nah, antibiotik ini kan sebuah isu ya, isu global yang masih hangat terkait resisten atau tahan terhadap antibiotik. Nah, kalau asal nginjeksi terus cuma sekali injeksi dan tidak dilakukan pengobatan rutin sampai batas waktu tertentu, dan bisa menyebabkan tadi penimbunan residu, terus tiba-tiba dombanya enggak cuma sekali injeksi dan langsung disembeli, langsung dikonsumsi masyarakat yang berbahaya. Masyarakat yang berbahaya? Iya, nanti mengkonsumsi daging domba, daging sapi yang mengandung residu antibiotik. Nah, itu nanti kalau masyarakat sakit terus diberikan antibiotik dari golongan sejenis sama domba yang sebelumnya diinjeksi atau sapi yang diberikan antibiotik yang serupa, nanti sulit sembuhnya gitu. Luar biasa ini ya. Terima kasih dok edukasinya. Baik. Sukses selalu untuk teman-teman yang lagi magang ini. Ya. Nggak semangat ya di Slawi Farm ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.